Komnas Perlindungan Anak laporkan Kepala Sekolah dan Pengelola Jakarta International School ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kemendikbud segera umumkan hasil audit terhadap JIS dan 114 sekolah berlabel internasional lainnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh akan umumkan hasil audit Jakarta International School dalam waktu dekat. Selain JIS, tim bentukan Kemendikbud juga akan mengaudit 114 sekolah berlabel internasional lainnya. Kami sudah membentuk tim untuk melakukan terus-menerus, tidak hanya yang terkait dengan JIS, tetapi juga yang terkait dengan sekolah-sekolah internasional yang lain untuk dilakukan audit, apakah dari sisi perizinan dan dari sisi praktek pedagogik, praktek operasional manajemennya. Tim audit akan menelusuri kejelasan status tiap sekolah, termasuk perizinan, proses rekrutmen, dan praktek belajar mengajar. Proses audit sendiri sudah berjalan selama 2 minggu. Sementara itu, lambannya audit terhadap perizinan Taman Kanak-Kanak JIS dikritisi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komnas PA juga menyesalkan pihak Kemendikbud tidak melanjutkan masalah perizinan ini ke ranah hukum. Hal tersebut disampaikan Aris Merdeka Sirait Jumat siang saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Kepala Sekolah JIS Timothy Kar. Selain tim KAR, Komnas PA juga melaporkan pengelola JIS karena menyelenggarakan proses pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tanpa memiliki izin operasional. Pengelolaan satuan pendidikan tanpa izin dari pemerintah itu diancam 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Lalu kemudian pembiaran terjadinya kejahatan seksual terhadap anak itu dapat dipidana 5 tahun penjara dan atau denda 200 juta. Jadi artinya 2 undang-undang itu sekaligus dilanggar oleh Jakarta International School. Polisi sendiri tengah mendalami kasus ini dan telah memeriksa kepala sekolah JIS dan wali kelas korban. Ya, sebetulnya perkembangannya sampai saat ini kita masih 5 tersangka ya. Karena sebetulnya 6 tapi 1 karena bunuh diri, jadi 5 tersangka masih kita proses. Nah, kemudian korban masih 1, diharapkan ada korban lain yang akan melapor kepada pihak kepolisian. Tentunya ini bisa berkembang, ada saksi-saksi atau tersangka lain yang akan kita periksa. Sebelumnya, pihak penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 tersangka terkait kasus ini. Keenamnya adalah Virgiawan Amin, Agun Iskandar, Zainal, Syahrial, Afriska, dan Azwar. Azwar tewas bunuh diri saat menjalani pemeriksaan dengan meminum cairan pembersih. Tim Liputan melaporkan untuk NET.